Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfa Bintang Regat Mahatma dengan NIM B100240470. Di sini saya akan menjelaskan analisis manajemen kas dari PT Logistik Plus Internasional Tbk dari periode 2022 hingga 2024. Pada slide ini ditampilkan rasio likuiditas PT Logistik Plus Internasional Tbk selama periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan perhitungan, kan rasio perusahaan mengalami peningkatan dari 1,50 pada tahun 2022 menjadi 2,35 di tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 3,9 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin kuat dari tahun ke tahun. Selain itu, quick ratio pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 2,14 dan 2,46 yang menandakan bahwa perusahaan mampu melunasi kewajiban lancarnya tanpa harus bergantung pada persediaan. Secara keseluruhan, tren rasio likuiditas ini mencerminkan kondisi keuangan PT Logistik Plus Internasional Tbk yang liquid dan relatif aman dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah analisis arus kas dari aktivitas operasi. Berdasarkan laporan arus kas PT Lopi, kinerja arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat arus kas operasi negatif, yang mengindikasikan bahwa kegiatan operasional inti belum mampu menghasilkan kas bersih secara optimal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh meningkatnya beban operasional serta ketidakseimbangan antara penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024, arus kas dari aktivitas operasi kembali bernilai positif, namun jumlahnya relatif kecil dibanding kebutuhan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan, tetapi belum mencerminkan kondisi kas operasi yang kuat dan stabil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa operasi perusahaan belum sepenuhnya menghasilkan kas yang sehat secara berkelanjutan, meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan. Selanjutnya adalah kebijakan investasi dan pendanaan. Dari sisi arus kas investasi, perusahaan masih melakukan pengeluaran untuk aset tetap dan pengembangan operasional, namun nilainya cenderung terbatas dan selektif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berada dalam fase ekspansi agresif, melainkan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Sementara itu, arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak melakukan pengelolaan kewajiban, termasuk pembayaran utang dan pengaturan struktur modal, dibanding dengan penarikan utang baru dalam jumlah besar. Pola ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih fokus pada stabilisasi keuangan dan pengendalian risiko, bukan pada strategi pertumbuhan agresif yang berbasis pembiayaan eksternal. Selanjutnya adalah kondisi likuiditas dan rekomendasi manajemen kas. Berdasarkan analisis rasio likuiditas, current ratio dan quick ratio, serta pola arus kas, kondisi likuiditas pada PT Logistik Plus Internasional Tbk secara umum masih berada pada level aman karena aset lancar, mampu menutup kewajiban jangka pendek. Namun arus kas operasi yang tidak konsisten menjadi sinyal awal adanya potensi tekanan kas apabila tidak dikelola dengan baik. Meskipun belum menunjukkan tanda-tanda krisis kas yang serius, perusahaan perlu meningkatkan kualitas pengelolaan arus kas agar likuiditas tidak hanya bergantung pada aset lancar, tetapi didukung oleh arus kas operasi yang kuat dan stabil. Rekomendasi perbaikan. Perbaikan pengelolaan piutang agar kas masuk lebih cepat, kendalikan beban operasional yang tidak efisien, dan sesuaikan belanja investasi dengan kemampuan kas operasi.
Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis rasio likuiditas dan arus kas PT Logistik Plus Internasional Tbk, periode 2022 sampai 2024, perusahaan berada dalam kondisi likuiditas yang relatif aman. Karena current ratio dan quick ratio berada di atas 1. Namun, arus kas operasi belum stabil, sempat negatif dan kemudian kembali positif dengan nilai yang kecil. Dari sisi investasi dan pendanaan, perusahaan cenderung berhati-hati, tidak agresif, berekspansi, dan berfokus menjaga keberlangsungan kas. Secara keseluruhan, tidak terdapat masalah kas yang serius, tapi perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan arus kas agar likuiditas tetap terjaga secara berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.